Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perencanaan pajak yang berkaitan dengan PPh Badan, pengakuan selisih kurs, fasilitas yang berkaitan dengan pasal 31E, serta ekuilisasi PPh dan PPN. Yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nadia Rosa Aprilia Wardani dengan NIM 2017-310201. Yang selanjutnya yaitu ada Nurul Nadlifatul Isa, yaitu 2017-310418. Yaitu ada Yekti Dwi Nur Cahyani, yaitu 2017-310429. Yaitu ada Nur Hasana 2017-310441. Yang terakhir yaitu ada Afrin Ningtyas Dwi Rahayu 2017-310826. Yaitu yang pertama ada pengakuan selisih kurs, yaitu pasal 4 ayat 1 yang mengatur mengenai objek pajak di saat disebutkan bahwa keuntungan akibat fluktuasi kurs merupakan salah satu objek pajak penghasilan, yaitu pasal 6 UU PPh nomor 7 tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 36 tahun 2008. Disebutkan bahwa salah satu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah kerugian dari selisih kurs. Yaitu selanjutnya yaitu ada siapa yang diperbolehkan menggunakan mata uang asing. Yaitu yang pertama yaitu ada wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang penanaman modal asing, yaitu wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia, yaitu wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Yang selanjutnya yaitu adalah bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPh. Yaitu ada wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Yaitu ada kontrak investasi kolektif atau KIK yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Yaitu ada wajib pajak yang berfasilitas langsung dengan perusahaan induk di luar negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nurul Nadhifatul Isa dengan NIM 418. Ini saya akan menjelaskan tentang perlakuan fiskal. Pasal 4 ayat 1 huruf I. Pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Oleh karena itu, keuntungan selisih kurs yang diperoleh wajib pajak badan maupun orang pribadi harus dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Selanjutnya pasal 6 ayat 1 huruf E. Kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dan dilakukan secara taat asas. Wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan yang pertama, kurs tetap. Pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan mata uang asing tersebut. Yang kedua, kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang wajib pajak mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas atau konsisten sesuai bukti dan keadaan yang sebenarnya dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya. Berdasarkan hal tersebut, maka pada saat menggunakan pembukuan dengan kurs, Bank
Indonesia atau sesuai dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau sesuai dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun dan dilakukan secara asas panjang sesuai bukti dan keadaan yang sebenarnya dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya, kerugian selisih kurs tersebut merupakan unsur pengurang penghasilan bruto, walaupun belum terjadi realisasi pembayaran. Selanjutnya, perhitungan. Contoh perhitungan keuntungan selisih kurs. Pada tanggal 30 April 2009, PT MT mendepositokan uangnya $10.000 dengan kurs jual BI Rp12.457 atau dikeluarkan uang sebesar Rp124.570.000 dalam jangka waktu 6 bulan, jatuh tempo pada 31 Oktober 2009. Pada saat pencairan, kurs beli bank sebesar Rp13.200. Maka perhitungan keuntungan selisih kurs PTMQ tersebut adalah sebagai berikut. Rupiah yang dikeluarkan $10.000 dikalikan kurs jual BI Rp12.457. Ketemunya Rp124.570.000. Dan rupiah yang diterima $10.000 dikalikan dengan kurs beli bank Rp13.200. Ketemunya Rp132.000.000. Kemudian keuntungan selisih kursnya $10.000 dikalikan dengan kurs beli bank dikurangi dengan kurs jual BI, yaitu Rp13.200 dikurangi dengan Rp12.457, yaitu ketemu hasilnya Rp7.430.000. Kemudian contoh perhitungan BPN. Pada tanggal 30 Juni 2009, PTA menjual barang secara kredit kepada PT B seharga $10.000, belum termasuk PPN. SP standar dibuat tanggal 31 Juli 2009 dan dilunasi tanggal 13 Agustus 2009. Kurs Menteri Keuangan periode 25 sampai dengan 30 Juni 2009 sebesar Rp10.000 dan periode 29 Juli sampai dengan 4 Agustus sebesar Rp10.100 dan periode 11 sampai dengan 16 Agustus 2009 sebesar Rp10.200. Maka perhitungan PPN-nya sebagai berikut. Faktur pajaknya dibuat pada tanggal 31 Juli 2009. Pada saat itu juga kurs Menteri Keuangan adalah Rp10.100. Karena faktur pajak dibuat pada tanggal 31 Juli 2009, maka kurs yang dipakai yaitu periode 29 Juli sampai dengan 4 Agustus, yaitu Rp10.100. Maka PPN 10% dihitung sebesar 10% dikalikan $10.000 dikalikan dengan Rp10.100. Hasilnya ketemunya Rp10.100.000. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan yang kedua, yaitu tentang perhitungan berdasarkan kurs tetap dan kurs tengah BI. Contoh soal pada tanggal 15 November 2009, PT XYZ mendapat pinjaman sebesar 1 juta US$ dalam jangka waktu 2 tahun atau akan jatuh tempo tanggal 14 November 2011. Diketahui kurs tengah BI pada tanggal 15 November 2009 yaitu 12.000. Kemudian tanggal 31 Desember 2009 yaitu Rp11.000.
tanggal 31 Desember tahun 2010 yaitu Rp13.000. Kemudian pada tanggal 14 November 2011 yaitu Rp12.000. Maka perhitungan laba rugi selisih kurs sebagai berikut. Berdasarkan kurs tetap, pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya pembayaran utang falas. Tiap-tiap akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember, tidak mengakui adanya selisih kurs. Perhitungannya yaitu tanggal 15 November 2009. Pembukuan utang falas sebesar 12 miliar. Kemudian tanggal 14 November 2011 pembayarannya yaitu 12 miliar juga. Nah, di sini tidak ada laba rugi selisih kursnya karena biayanya tetap, yaitu kurs tetap BI 12.000 dikali dengan 1 juta US dollar. Kemudian pada kurs tengah BI, perhitungannya pada tiap-tiap akhir tahun dapat mengakui rugi selisih kurs. Pada tanggal 15 November 2009, pembukuan utang falas, yaitu kurs tengah BI 12.000 dikali dengan 1 juta US dollar, hasilnya 12 miliar. Kemudian tanggal 31 Desember 2009, utang falas menjadi 11 juta karena pada tanggal 31 Desember 2009 kurs tengah BI menjadi 11.000 dikali dengan 1 juta US dollar. Kemudian laba selisih kursnya yaitu 1 miliar. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 utang falas yaitu sebesar 1 juta US dollar, 1 miliar. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 utang falasnya menjadi 13 miliar, yaitu didapat dari 13.000 dikali dengan 1 juta US dollar. Nah, utang falas yang 11.000 dari 31 Desember 2009 dikurangi dengan utang falas yang pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu 13 miliar. Nah, ini mengakibatkan kerugian yaitu sebesar 2 miliar. Nah, pada tanggal 31 Desember 2010 utang falas menjadi 12 miliar, yaitu dari 31 Desember 2010 kan utang falas yaitu 13 miliar. Terus kemudian pada tanggal 14 November 2011 utang falas menjadi 12.000 dikali dengan 1 juta US dollar menjadi 12 miliar. Jika dikurangkan menjadi akhir selisih kurs di akhir tahun November 2011 yaitu menjadi laba sebesar 1 miliar. Kemudian selanjutnya yaitu fasilitas PPh pasal 31E. Nah, pada pasal 31E berisi tentang ayat pertama yaitu wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4 miliar 800 juta rupiah.
Kemudian yang ayat kedua berbunyi besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat dinaikkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Di sini ada tabel yaitu deskripsi bagian-bagian badan usaha atau jenis-jenis badan usaha yang mendapat fasilitas pasal 31E, yaitu pada usaha mikro paling banyak 50 juta rupiah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan yang paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian pada usaha kecil kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian hasil penjualan tahunan usaha kecil lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 juta rupiah. Usaha menengah kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Dan hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah. 2.500.000.000 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Selanjutnya, yaitu ekualisasi PPh dan PPN. Ekualisasi secara terminologi ekualisasi berasal dari kata equal yang artinya proses atau menamakan. Jelasnya, ekualisasi pajak merupakan suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan atau bagian laporan dari satu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lain. Pada umumnya, ekualisasi pajak terbagi menjadi 3 antara lain, ekualisasi penghasilan dan PPN. Kemudian ekualisasi biaya dan dasar pengenaan pajak, DPP, PPN masukan. Kemudian ekualisasi biaya dan objek PPh potong pungut. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya, Yekti Nurjayani dengan NIM 2017-310429. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM 2017-310441. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tujuan ekualisasi pajak. Ekualisasi pajak sendiri itu adalah pencocokan saldo dua atau lebih angka yang berhubungan antara satu dengan lainnya. Ekualisasi pajak sendiri itu terbagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada ekualisasi penghasilan dan objek PPN. Yang kedua ada ekualisasi biaya dan objek PPN potong pungut atau potput. Yang ketiga ada yang terakhir yaitu ekualisasi biaya dan dasar pengenaan pajak atau DPP PPN masukan. Kemudian untuk tujuannya itu yang pertama, ada ekualisasi pajak ditujukan agar wajib pajak mempersiapkan diri apabila terdapat imbauan atau pemeriksaan oleh kantor pajak. Selain itu, WP atau wajib pajak juga terhindar dari koreksi pajak ketika berlangsung pemeriksaan pajak. Yang berikutnya, sedangkan dari sisi WP sendiri, ekualisasi pajak dapat dikatakan sebagai bentuk preventif untuk menghadapi pemeriksaan pajak. Selain itu, ekualisasi pajak juga bisa menjadi petunjuk bagi WP bahwa kewajiban penyampaian SPT tahunannya sudah dilakukan dengan benar. Berikutnya yaitu penyebab terjadinya selisih dalam ekualisasi penghasilan dan objek PPN. Yang pertama, ketika Fiskus melakukan ekualisasi penghasilan dan objek PPN, kemungkinan akan terjadi selisih yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain. Yang pertama, adanya perbedaan waktu penerbitan faktur pajak,
dan pengakuan nota retur atau nota pembatalan. Yang kedua, ditemukannya penghasilan BPH badan yang ternyata bukanlah objek BPN. Yang ketiga, DPP BPN tidak termasuk dalam BPH badan. Misalnya, ada penyerahan antara cabang dan pusat cabang. Yang berikutnya, terjadinya kegiatan ekspor, seperti perawatan di luar negeri dan pengembalian peralatan sewa. Yang ketiga, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Yang keempat, pengalihan atau penjualan aktiva, yaitu sesuai dengan pasal 16D Undang-Undang BPN. Yang keempat, itu ada selisih kurs pencatatan pada pembukuan dan penerbitan faktur pajak. Yang terakhir ada pembayaran uang muka. Berikutnya, terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Afrin Rahayu dengan NIM 2017-10-826 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa yang melakukan akuisisi pajak. Orang yang melakukan akuisisi pajak adalah tax auditor atau pemeriksa pajak. Biasanya seorang yang berprofesi sebagai pemeriksa pajak menggunakan akuisisi pajak ini sebagai metode pemeriksaan pajak guna menguji kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan. Proses akuisisi pajak dilakukan untuk menyamakan pendapatan dalam laporan keuangan dengan biaya atau pendapatan dari objek pajak yang dilakukan dalam SPT tahunan yang akan diselenggarakan ke KPP. Akan menjelaskan dasar hukum akuisisi pajak. Akuisisi pajak pertama dibentuk melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak dengan nomor Per 04/PJ/ tahun 2012 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Maka dari itu, dasar hukum akuisisi pajak mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tahun 2017 yang itu nomor SE/10/PJ tahun 2017 menjelaskan tentang petunjuk teknis pemeriksaan laporan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak.